Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek sendiri terdiri dari judul proyek, tempat proyek, latar belakang, dan tujuan pembangunan proyek. Yang pertama, judul proyek, yaitu manajemen proyek pembangunan jaringan warnet di desa yang minim koneksi untuk pengenalan tentang internet. Kemudian tempat proyeknya berada di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Latar belakangnya yaitu semakin berkembangnya teknologi informasi sekarang ini mengakibatkan kebutuhan akan akses internet semakin meningkat. Akses internet sangat dibutuhkan untuk melakukan berbagai macam kegiatan, misalnya untuk berkomunikasi, untuk browsing data, untuk mendownload dan mengupload data serta bermain game. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung secara internasional dan tersebar di seluruh dunia. Internet memiliki fungsi sebagai media komunikasi, media pertukaran data, media untuk mencari informasi atau data, dan memberi kemudahan bertransaksi atau berbisnis. Salah satu contohnya adalah warung internet atau disebut warnet, merupakan salah satu tempat penyedia jasa layanan internet yang sering dikunjungi masyarakat saat ini. Usaha warnet sudah mengalami perkembangan yang pesat. Pengusaha warnet berlomba untuk mendapatkan banyak pelanggan dengan memberikan fasilitas layanan akses internet terbaik yang mereka miliki. Karena itu, kami ingin membuat sebuah proyek yang membantu masyarakat terpencil yang minim koneksi internet dan membangun internet di daerah yang masih terjangkau akses internetnya. Proyek kami ini membangun jaringan warnet untuk sebuah desa sekaligus sebagai sebuah usaha yang bisa dikelola dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan juga pembangunan jaringan ini menjadi sebuah hal yang membantu dikarenakan untuk pembangunan di desa yang minim akses koneksi internet, proyek ini bisa membantu sekaligus sebagai sarana untuk membangun sumber daya manusia SDM yang jauh lebih baik. Kemudian ada tujuan proyeknya. Ya, satu yaitu membangun jaringan internet di sebuah desa yang masih terjangkau akses internetnya. Kemudian dua, memberikan pembelajaran tentang internet dengan baik untuk memajukan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Sekian dari saya, Aldi Saputra. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang ruang lingkup proyek yang akan kami kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuruddin Agus Ismail akan menjelaskan tentang estimasi size atau ukuran dan estimasi effort. Pertama, estimasi size merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi akurasi estimasi lainnya. Contohnya saja apabila terdapat kesalahan pada perhitungan luas lokasi dan jangkauan dari jaringan warnet yang kami bangun, maka perhitungan biaya yang telah disepakati akan menimbulkan kerugian bagi kami. Maka dari itu, kami membentuk sebuah tim untuk melakukan survei penentuan lokasi yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dari estimasi size ini. Dan selanjutnya adalah estimasi effort. Estimasi effort adalah suatu kegiatan melakukan prediksi atau ramalan mengenai berapa banyak pekerja yang dibutuhkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini. Maka dari itu kami membentuk tim yang terdiri dari 5 orang. Dari 5 orang ini memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama adalah M. Fawzi Hadi sebagai project manager. Yang kedua adalah Aldi Saputra sebagai analisis. Yang ketiga saya sendiri sebagai dokumentasi. Yang kelima adalah Andrian Sumanto sebagai teknisi jaringan. Yang keempat tadi Adrian Sumanto. Yang kelima adalah Aprianto Pramanta sebagai administrator. Dan kami juga telah membuat ramalan mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ramalan kami kurang lebih proyek ini akan selesai proyek kami akan selesai kurang lebih 63 hari.
dengan tanggal mulai pada 1 Mei 2020, dan kami telah menjadwalkan jam kerja dari proyek kami. Jam kerjanya sekitar 8 jam sehari dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai dari pukul 9 sampai pukul 17.00, dan istirahatnya pukul 11.30 sampai dengan jam 13.00. Dan di hari Sabtu dimulai pada pukul 9 dan selesai pada pukul 12.00. Dengan rencana ini kami yakin bisa selesai kurang lebih 63 hari. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Sumanto, di mana saya akan mempresentasikan estimasi waktu proyek, di mana ada beberapa tahapan pelaksanaan dari proyek ini. Yang pertama adalah tahapan perancangan, di mana tahap ini ada beberapa bagian yang akan dilakukan sebelum memulai proyek, di mana tahapan tersebut adalah penentuan tempat, permohonan izin, dan perancangan modal proyek. Dan berikutnya adalah tahapan pembangunan jaringan warnet, di mana pada tahapan ini yang harus dilakukan adalah membangun desain topologi, membangun server, membangun komputer klien, membangun jaringan warnet, membangun kelengkapan warnet, dan menguji cobanya. Dan yang terakhir adalah tahapan sosialisasi tentang internet, di mana tahap sosialisasi ini dilakukan di setiap rumah dan warnet. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan estimasi biaya dari proyek yang sudah kami buat. Pertama, anggaran biaya alat dan sarana untuk server operator. Alat dan bahannya mulai dari motherboard, prosesor, RAM Venom, hard disk drive, dan yang SSD, dari power supply hingga yang UPS rolling, dengan total harga 5.224.000. Terus alat dan untuk yang biaya sarana untuk klien 7 unit komputer. Alat dan bahannya yaitu motherboard, prosesor Intel, RAM Vygen 2 GB, VGA, power supply, casing, advance, keyboard Logitech, mouse, hingga headset, semuanya berjumlah 17.472.000. Lalu ada juga NIC Gigabyte, router Mikrotik, TP-Link, kabel UTP, RJ45, total harganya 2.875.000. Dan juga alat yang lain seperti meja SCAD, meja operator, lalu kipas angin, Crimson Tools. Rancangan proyek warnet ini totalnya yaitu 1.615.000. Lalu untuk makanan dan minuman selama proyek makanan dan minuman selama proyek dibuat yaitu 8 juta. Listrik selama 2 bulan 1 juta. Modul pengenalan warnet dan internetnya 2 juta. Kebutuhan tidak terduga yang diperkirakan hingga 3 juta rupiah. Upah pemasangan jaringan dari pihak Telkom yaitu 200.000. Total proyeknya 14.200.000 rupiah. Jadi jika dijumlahkan seluruh total biaya dari estimasi proyek untuk pembangunan warnet saat ini yaitu server berjumlah 5.224, klien 17.472.000 rupiah, jaringan 2.155.000 rupiah, yang lainnya 1.615.000 rupiah. Perlengkapan 14.200.000 rupiah. Jadi totalnya yaitu 40.666.000 rupiah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evo Hadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Project, estimasi waktu dan biaya. Pertama, kita memiliki chart, dan ini chartnya sudah diisi dengan beberapa
tahapan. Pertama adalah tahap planning, tahap pembangunan jaringan internet, dan yang terakhir adalah sosialisasi tentang internet. Dalam setiap tahap memiliki tahapan lagi atau subtahap. Seperti ini, dalam tahap penanganan, di bawahnya penentuan tahapan proyek, permohonan izin proyek, rancangan model proyek. Pada tahap rancangan ini memiliki durasi, mana setiap tahap atau setiap subtahap memiliki durasinya masing-masing. Pada rancangan memiliki durasi 1 hari, dan setelah memiliki durasi juga memiliki start atau waktu mulai. Di sini kita mulai proyeknya pada tanggal 1 Mei 2020 berakhir pada 1 Mei dan 1 Mei 2020 juga, karena pada durasinya ini ditulis 1 hari. Sama seperti yang lain, pada penentuan proyek pun dia memiliki durasi 2 hari. Dia mulai dari tanggal 2 Mei 2020 dan berakhir di bulan tanggal 4 Mei 2020. Nah, untuk yang ini predecessor atau pendahulu, mana pada tahapan permohonan izin memiliki pendahuluannya tentang yaitu penentuan proyek. Ini. Dan inilah bentuk dari chart yang dibuat dari bulan Mei. Nah, di sini tahapan pertama disimbolkan dengan tanda merah pemerintah, dan tahapan kedua, tahapan ketiga, Nah, ini untuk tahapan keduanya. Subtahapnya di sini kita bisa lihat. Nah, untuk penginputan resource atau bisa melewati dengan di sini kita inputkan resource yang dibutuhkan untuk diinputkan ke dalam Ganjar. Seperti sudah diinputkan beserta harganya, total biaya, kembali ke Ganjar untuk memanggil yang sudah diinputkan tadi. Kita bisa klik seperti ini, mencari pada tahapan mana resource itu dibutuhkan. Pada tahapan permohonan izin proyek membutuhkan surat permohonan, kita mencari surat permohonan, klik sehingga muncul tanda centang yang berarti menandakan bahwa tanda checklist sudah terimput dalam permohonan itu.